Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas chapter 2 di kelas 11. Di sini ibu memiliki 3 gambar. Well, the first picture kelihatannya orangnya lagi banyak masalah ya. And then the second picture, si perempuan ini sepertinya sedang memikirkan sesuatu. And the last picture, laki-laki ini sepertinya sudah mendapatkan ide gitu ya. Nah, kalau dari ketiga gambar ini kira-kira kalian bisa menebak tidak? Apa sih materi kedua di kelas 11 ini? Well, ya. Kali ini kita akan membahas mengenai asking for and giving for opinion and how to respond to opinion. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih cara meminta dan juga memberikan sebuah pendapat. Lalu bagaimana cara meresponnya. Nah, di sini ibu ada beberapa contoh expression of asking for opinion atau ekspresi untuk mengungkapkan, meminta sebuah pendapat. Di sini ada what do you think? Apa yang kamu pikirkan? And then ada how do you feel about? Menurut kamu mengenai apa ya, about apa? And then the third, what is your opinion of? Menurut pendapat kamu, ya. Lalu ada lagi what are your views? Sama artinya menurut pandangan kamu. And then the last, what are your feelings about? Menurut kamu seperti apa? Ya. Jadi kalau kalian ingin bertanya kepada kalian kepada teman kalian mengenai suatu pendapat, kalian bisa nih menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Well, kita pindah ke expression of giving for opinion. Memberikan pendapat. Di sini ada I think, saya pikir. Kalian pasti kalau misalnya ditanyain pendapat, pasti jawabannya menurut saya pikir, begitu ya. Di sini ada in my opinion, menurut saya. And then ada I believe that. Sama saya percaya bahwa. And then she feels that. Dia merasa bahwa. And I suppose that. Sama saya juga merasa bahwa as far as I concerned. Sejauh yang saya tahu gitu ya. Lalu ada from my point of view. Menurut pandangan saya. Nah, jadi kalau kalian ditanyai oleh teman kalian tentang suatu pendapat, kalian bisa nih menggunakan kalimat-kalimat yang ada di expression of giving for opinion. Ya. And next, kalau sudah meminta lalu memberikan pendapat, di sini ada meresponnya. Seperti pada chapter yang lalu atau materi yang lalu, ada responnya juga ya. Pasti kalau yang namanya pendapat itu ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, kalau yang setuju namanya agreeing opinion, ya. Di sini ada I agree. Saya setuju, lalu ada I think so too. Saya sependapat, lalu ada I completely agree with you. Saya sangat setuju sekali dengan kamu. Lalu ada I'm of the same opinion as you. Sama ya, saya sependapat dengan kamu. And last, that's good idea. Idenya bagus ya. Ini hampir sama seperti pada materi di chapter pertama ya. Tentang suggestion itu. Lalu kalau sudah menerima pendapat, ada juga yang tidak setuju atau tidak menerima pendapat tersebut. Atau kalau dalam bahasa Inggris disebutnya dengan disagreeing opinion. Di sini ada no,
I don't think so. Tidak, saya tidak setuju atau saya tidak berpikir seperti itu. And then the second ada I disagree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Lalu yang ketiga ada that's not a good idea. Kayaknya idenya kurang bagus. And then ada di sini oh no, gitu ya. Lalu ada lagi I'm not agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Lalu ada do you think so, gitu. Kamu pikir gitu atau are you sure? Menurut kamu gitu. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang diberikan pendapat, lalu dia sambil mikir-mikir terus bilang, emang gitu ya? Nah, itu termasuk ke dalam disagreeing opinion. Kayak do you think so? Are you sure? Are you serious? Gitu ya. Itu masuk ke dalam disagreeing opinion. Well, untuk kalian lebih paham, kita akan bahas mengenai audio yang sudah kalian dengarkan. Yang Ibu beri di minggu kemarin ya. Di sini kan ada Rani dan Aldi. Raninya bilang, "Hai Aldi." Aldinya bilang, "Hai Rani." Raninya bilang lagi nih, "You look so nervous. What happened to you?" Kamu kok kayaknya nervous banget? Ada apa sama kamu? Lalu Aldinya bilang nih, I have lost my mother's money. Saya telah menghilangkan uang ibu saya. Wah, lalu Raninya bilang, that's terrible. Wah, kamu dalam masalah gitu ya. Bahaya banget. Lalu Aldinya bilang, what do you think about this problem? Nah, di sini ada kata-kata nih. Tadi sebelumnya kita sudah membahaskan kira-kira apa nih masuk ke dalam apa nih? What do you think about this problem? Well, ini masuk ke dalam asking for opinion atau meminta pendapat. Di sini Aldinya kan bilang, what do you think about this problem? Menurut kamu bagaimana sih tentang masalah ini gitu ya? Lalu Raninya bilang, I think you should tell the truth and do apologize to your mom. Ada kata think lagi nih. Saya pikir kamu seharusnya mengatakan yang sesungguhnya dan meminta maaf kepada ibu kamu. Nah, yang ini berarti masuk ke dalam. Kalau tadi kan sudah ada yang si Aldinya kan bertanya ya tentang masalah ini, gimana nih pendapat kamu? Lalu Raninya kan memberi jawaban nih. Berarti ini masuk ke dalam giving for opinion, memberikan sebuah tanggapan ya atau pendapat. Karena tadi kan Aldinya udah nanya tuh tentang masalah ini gimana, lalu kan Raninya memberitahu atau memberikan saran, mendingan kamu mengatakan yang sejujurnya dan minta maaf sama ibu kamu. Nah, tapi Aldinya bilang gini, I don't think so. If I tell the truth, my mother will be angry with me. Kayaknya saya nggak sependapat deh. Kalau saya bilang sesungguhnya kepada ibu saya, dia akan marah kepada saya. Jadi, ini masuk ke dalam apa yo? Yap, masuk ke dalam disagreeing opinion atau tidak setuju dengan sebuah pendapat. Di sini ditandai oleh I don't think so. Ya, saya tidak sependapat. Gitu ya. Lalu Raninya bilang, I feel that is the best way to solve your problem. Saya pikir itu cara yang baik untuk mengatasi masalah kamu, katanya begitu.
Nah, sudah kelihatan ya. Berarti di sini Raninya kembali lagi giving for opinion atau memberikan sebuah pendapat. Aldinya masih bilang nih, are you sure? Tadi ibu sudah bahas ya, kalau ada do you think so? Are you sure? And then are you serious? Nah, itu berarti masuk ke dalam disagreeing opinion karena masih ragu-ragu. Emang benar ya harus kayak gitu ya. Lalu Rinanya bilang, yeah, 100%. Yah, yakin 100% katanya. Berarti Raninya memberikan apa di sini dong? Well, berarti di sini Raninya memberikan pendapat lagi ya, giving for opinion. And the last, Aldinya bilang, okay, I agree with you. Wah, akhirnya nih, I will tell to my mother that I have lost her money and do apologize to her. Kata Aldinya, okay, saya setuju sama kamu. Saya akan mengatakan kepada ibu saya bahwa saya telah menghilangkan uangnya dan minta maaf kepada dia. Nah, di sini ada kata-kata I agree with you. Jadi tidak ada lagi, pasti ini masuk ke dalam Yaps, masuk ke dalam agreeing opinion. Kira-kira kalian sudah paham belum ya tentang penjelasan ibu? Ibu harap kalian sudah paham ya. Well, sekarang silahkan kalian mengerjakan chapter 5, maksud ibu activity 5. Di situ kalian seperti biasa menggarisbawahi mana yang termasuk ke dalam asking for opinion, mana yang termasuk giving for opinion, lalu disagreeing opinion, dan agreeing opinion. Ya, jangan lupa ditulis di buku bahasa Inggris kalian, lalu masukkan ke dalam GCR kalian. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.